dan negara pemerintah. Saya memahami secara ideologis bahwa setiap lembaga negara yang pelaksanaan programnya berbasis pada anggaran negara, anggaran yang bersumber dari uang rakyat, maka setiap sen pun uang yang digunakan itu harus dipertanggungjawabkan. Rakyat berhak tahu uang dari mereka ini digunakan untuk apa. Programnya apakah bermanfaat bagi rakyat atau tidak. Maka kalau digunakan secara benar, tidak ada yang dikorupsi, programnya berdampak pada pelindungan kesejahteraan PMI, maka pasti rakyat akan memberikan reward pada kita. Tapi jika ada indikasi penyalahgunaan atas anggaran BP2MI, programnya juga tidak memberikan dampak, pasti kita harus siap diadili oleh rakyat. Itu sebuah resiko bagi setiap pejabat publik yang memimpin lembaga-lembaga negara. Nah, hari ini Rapim kita itu membahas tentang pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Terjadi distorsi ya di beberapa PMI seolah-olah bahwa itu kebijakan yang diskriminatif. Ya, itu adalah kebijakan pembebasan bersyarat. Nah, itu pembebasan bersyarat ini beda dengan pembebasan bea masuk barang milik PMI. Ide ini murni dari BP2MI. Kami bicarakan dengan Dirjen Bea Cukai. Asbabun nuzulnya dilatar belakangi karena banyak barang-barang milik PMI yang masuk lewat pintu udara pelabuhan, kemudian dibongkar oleh para petugas bea cukai, kemudian disita, yang kemudian ya ini juga banyak kasus yang tidak kembali ke para PMI. Nah, saya tidak pada posisi menyalahkan bea cukai, mungkin juga bea cukai sedang menjalankan tugasnya. Tapi pertanyaan kritis saya kepada teman-teman bea cukai saat bertemu adalah, apakah ada ketentuan di negara ini setiap barang yang dibawa oleh siapapun mereka dari luar negeri masuk ke Indonesia itu harus diperiksa, harus dibongkar. Nah, kalau harus, tidak ada pembatasan apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, PMI atau bukan, berarti kita hormat dan tunduk pada aturan itu. Tapi jika yang disampaikan oleh PMI, kenapa hanya barang mereka yang diperiksa, kenapa hanya barang mereka yang dibongkar? Nah, inilah yang dinilai oleh PMI sebagai perlakuan diskriminatif. Ya, ini tidak boleh tentunya. Nah, di sisi lain kita ingin mengedukasi PMI karena selama ini kegagalan negara gagal dan tidak pernah melakukan edukasi kepada PMI. Jika mereka masuk ke Indonesia, barang-barang apa saja yang bisa dibawa, yang bisa dikatakan clear secara hukum, berapa besar nilainya. Ini penting, sehingga ini era kita mengedukasi PMI, tapi ini era kita juga mengedukasi pihak lain agar tidak sewenang-wenang terhadap para pekerja migran Indonesia yang akan dituduh sebagai tindakan diskriminasi. Kita dorong, kita minta nanti dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea barang milik bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia. Sekali lagi, peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk barang milik PMI. Apakah dibebaskan itu berarti tidak berbiaya? Bukan. Di aturan itu kita minta ya diatur barang-barang apa saja, jenisnya, berapa nilainya, nominalnya, beratnya berapa banyak. Nah, yang dimaksud pembebasan ada diskon. Karena PMI ini kan pejuang negara, duta bangsa, menyumbang besar devisa. Berikan diskon dong pada mereka. Diskonnya apa? Sudah disepakati dengan bea cukai sebesar $1.500 atau kurang lebih 23 juta. Kalau misalnya nilai pajaknya 50 juta, 23 jutanya gratis. Itu kan sudah sangat membantu PMI. Karena PMI ini punya barang-barang hasil kerja, hasil keringat. Dia ingin membeli barang untuk orang-orang tercinta di kampung halaman, istri, keluarga dan sebagainya, atau barang-barang bekas misalnya tapi masih bagus ya, dari pemberian dari pimpinan perusahaannya tempat dia bekerja